Halo teman-teman, pasti teman-teman udah sering dengar kan dengan istilah leptospirosis. Nah, sebenarnya apa sih leptospirosis itu? Ya, leptospirosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui urin hewan yang dapat menginfeksi manusia dan hewan. Manusia dapat terinfeksi akibat kontak langsung dengan urin hewan yang terinfeksi atau akibat dari lingkungan yang terinfeksi. Nah, apa sih yang terdapat dalam urin hewan sehingga dapat menjadikan manusia terinfeksi leptospirosis? Jadi, penyakit leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira yang menginfeksi hewan di Indonesia, seperti tikus. Jadi, penyakit leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira yang menginfeksi hewan di Indonesia, yaitu banyak ditemukan pada tikus. Selanjutnya, bakteri tersebut akan keluar melalui urin karena bakteri tersebut hidup pada ginjal hewan tersebut. Sehingga, jika urin tersebut tersentuh oleh manusia, maka bakteri akan menginfeksi dan terkenalah penyakit leptospirosis. Lalu, apakah hanya tikus yang membawa leptospirosis ini? Nah, ternyata tidak loh teman-teman, karena ada hewan lain yang dapat menginfeksi, yaitu seperti babi, domba, tikus itu sendiri, kuda, sapi, dan anjing. Teman-teman, telah dilakukan pendataan di Indonesia pada tahun 2016 mengenai jumlah manusia yang terdeteksi leptospirosis. Ada sekitar 167 orang dan 32 diantaranya mengalami kematian. 32 itu angka yang cukup besar loh teman-teman. Hal ini membuktikan bahwa leptospirosis adalah kasus yang mesti kita waspadai kejadiannya, karena perjalanan penyakitnya yang buruk dan waktu yang dibutuhkan dari awal bakteri masuk sampai menyebabkan kejadian buruk pada tubuh manusia itu hanya dalam waktu singkat saja teman-teman. Maka dari itu, penting kita kenali gejalanya sehingga manusia yang terinfeksi mendapat penanganan cepat. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke gejalanya, perlu kita ketahui faktor resiko leptospirosis atau hal-hal yang perlu kita waspadai. Karena hal-hal ini membuat kita dekat dengan ancaman terinfeksi leptospirosis. Apa saja itu? Nah, yang pertama pekerjaan. Orang-orang yang mempunyai resiko tinggi mendapatkan penyakit ini adalah pekerja-pekerja yang bekerja di sawah, pertanian, perkebunan, peternakan sudah pasti ya, dan dokter hewan juga. Dan yang kedua, banjir atau genangan air sudah pasti. Terkadang, genangan air tersebut telah terkontaminasi dengan urin hewan yang terkontaminasi bakteri Leptospira tadi. Dan yang ketiga, tumpukan sampah. Ya, tempat-tempat kotor sering dijadikan tempat sarangnya para tikus. Dan yang terakhir, tikus atau hewan lain. Misal, hewan peliharaan yang kita tidak rawat dengan baik. Nah, sekarang kita membahas gejala orang yang terinfeksi leptospirosis. Apa saja itu? Yaitu demam tinggi, sakit kepala, menggigil, nyeri otot, muntah, kuning pada kulit dan mata, mata merah, nyeri perut, bintik-bintik merah, dan diare. Gejala ini muncul kurang lebih 10 hari setelah terinfeksi. Maka, segera bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Karena ancaman fatal apabila telat dalam penanganannya. Tetapi, yang terbaik dari semua itu adalah kita mampu mencegah diri kita agar terhindar dan tidak terinfeksi leptospirosis ini. Nah, bagaimana caranya? Ada dua hal yang harus kita ingat. Satu, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, gunakan alat pelindung diri. Apa saja yang termaksud dalam PHBS sih? Yaitu memiliki pola hidup sehat dan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik agar terhindar dari tikus, selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, mencuci tangan dan kaki serta bagian tubuh lainnya dengan sabun setelah melakukan aktivitas. Misalnya habis kerja dari sawah atau selokan,
menjaga kebersihan lingkungan, pastinya membersihkan tempat air dan kolam renang. Selanjutnya, tadi yang kedua adalah memakai APD, alat pelindung diri. Memakai sarung tangan, alas kaki, sepatu karet saat di tempat berair, becek atau tempat kotor. Lindungi luka dengan penutup luka kedap air. Nah, sekian dulu videonya ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.